Ada rahasia apa hari ini? Temukan jawabannya cuma di channel Neng Imas. Sebelum kita bongkar semuanya, yuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan like video ini ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dari kota mana kalian berasal. Aku mengira aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Suamiku mencintaiku, dan keluarga besarnya menyambutku dengan limpahan kasih sayang. Namun, kebahagiaan itu hancur saat aku menemukan jurnal mendiang ibu mertuaku di gudang tua. Tahun ini, akulah tumbal pesugihan mereka. Bau busuk kemenyan dan anyir darah langsung menusuk hidungku begitu kesadaranku kembali. Kepalaku terasa sangat berat, berdenyut-denyut menahan rasa pening yang luar biasa. Pandanganku yang kabur perlahan-lahan mulai terfokus pada sekeliling. Cahaya temaram dari belasan lilin merah yang berbaris melingkar di lantai semen, yang dingin menciptakan bayangan-bayangan panjang yang mengerikan di dinding sekitarku. Aku mencoba menggerakkan tanganku, namun rasa perih langsung menjalar di pergelangan tanganku. Aku terikat. Kedua tangan dan kakiku dililit kuat-kuat pada sebuah kursi kayu berat di tengah-tengah ruangan bawah tanah yang pengap ini. Gudang tua yang selama ini terkunci rapat, tempat yang biasanya hanya digunakan untuk menyimpan barang-barang rongsokan keluarga, malam ini telah berubah menjadi altar pemujaan yang sangat mengerikan. Dia sudah sadar. Sebuah suara perempuan terdengar, memecah keheningan yang mencekam. Aku mendongak. Di depanku, berdiri 3 orang yang sangat kukenal. Mereka adalah orang-orang yang selama 2 tahun ini selalu memelukku dengan hangat, memanggilku dengan sebutan kesayangan, dan mengklaim bahwa aku adalah bagian terbaik dari hidup mereka. Namun malam ini, wajah-wajah penuh kasih sayang itu telah lenyap, digantikan oleh topeng dingin yang kejam. Adisti, kakak iparku, melangkah maju. Dia mengenakan jubah beludru hitam panjang yang menjuntai hingga ke lantai. Rambutnya yang biasa tertata rapi kini dibiarkan terurai, memberikan kesan mistis yang kelam. Di tangannya, dia memegang sebuah cawan kuningan kecil. Lihatlah wajah bingung si gadis kampung ini. Adisti tertawa mengejek, suaranya melengking tinggi, memantul di dinding-dinding batu yang lembab. Kasihan sekali kamu, Olivia. Kamu benar-benar mengira kami menerimamu karena mengagumi kepolosanmu itu? Jangan naif. Kamu di sini hanya karena weton lahirmu yang langka. Hidupmu yang tidak berharga itu adalah harga yang sangat murah untuk memperpanjang kejayaan keluarga kami selama 10 tahun ke depan. Aku menatap Adisti dengan tatapan kosong, lalu beralih kepada pria yang berdiri di sebelahnya. Danu, suamiku. Pria yang setiap pagi mengecup keningku dan berjanji akan menjagaku seumur hidupnya. Dia juga mengenakan jubah yang sama. Namun, dia tidak berani menatap mataku secara langsung. Dia memalingkan wajahnya, melihat ke arah lantai dengan gelisah. Danu. Suaraku tercekat di tenggorokan, serak dan kering. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Di mana semua janji-janjimu? Danu menghela napas panjang, lalu perlahan menatapku dengan mata yang dingin, tanpa ada sedikit pun rasa bersalah di dalamnya. Dia melangkah selangkah lebih dekat, berbisik dengan nada licik yang belum pernah kudengar sebelumnya. Maafkan aku, Olivia. Tapi semua perhatian, hadiah-hadiah mewah, dan kata-kata cinta yang kuberikan selama ini hanyalah akting murahan. Aku harus memastikan kamu merasa sangat nyaman, sangat dicintai, dan tidak pernah curiga sedikit pun agar kamu betah tinggal di rumah ini sampai hari yang ditentukan tiba. Dan hari itu adalah malam ini. Jangan salahkan aku. Salahkan nasibmu yang lahir di hari yang salah. Di belakang Danu, ayah mertuaku, Hadi, berdiri dengan tegak di depan sebuah meja altar kayu yang dipenuhi sesaji, kepala kambing hitam yang masih meneteskan darah, dan dupa yang terus mengepulkan asap pekat. Sebagai kepala keluarga, auranya malam ini terasa sangat menekan dan kejam. Sudah cukup bicaranya, potong Hadi dengan suara baritonnya yang tegas dan berwibawa. Waktu kita tidak banyak. Gerhana bulan total akan segera mencapai puncaknya. Ritual harus segera dimulai agar bisnis keluarga kita kembali bangkit, dan semua utang-utang kita lunas. Adisti tersenyum puas, melangkah mendekatiku sambil mengangkat cawan kuningannya. Bersiaplah, Olivia. Kematianmu akan menjadi pondasi kekayaan kami yang baru. Mereka bertiga mengira aku akan menangis histeris. Mereka mengira aku akan memohon-mohon, bersujud di kaki mereka agar dilepaskan,
atau menjerit ketakutan sampai suaraku habis. Memang, beberapa minggu yang lalu, mungkin itulah yang akan kulakukan jika menghadapi situasi gila ini. Tetapi malam ini, ketakutan itu sudah lama menguap dari dalam dadaku. Perlahan, sudut bibirku terangkat. Aku menarik napas dalam-dalam, mengabaikan bau busuk kemenyan, lalu melepaskan sebuah tawa kecil yang perlahan berubah menjadi tawa renyah yang menggema di seluruh ruangan bawah tanah. Adisti menghentikan langkahnya, matanya menyipit penuh rasa heran. Danu tampak terkejut, sementara Hadi mengerutkan keningnya, menatapku dengan penuh curiga. "Kenapa kamu tertawa, perempuan sialan?" bentak Adisti. Wajahnya mengeras karena merasa terhina oleh reaksi yang sama sekali tidak dia duga. "Aku tertawa karena melihat betapa bodohnya kalian bertiga," jawabku dengan suara yang tenang, mantap, dan sama sekali tidak menunjukkan getaran ketakutan. Aku menatap mereka satu persatu dengan pandangan meremehkan. "Kalian mengira kalian adalah penguasa di sini? Kalian mengira kalian memegang kendali penuh atas hidupku? Jaga bicaramu. Kamu hanya tumbal tak berdaya yang akan mati malam ini," teriak Adisti sambil mengacungkan jarinya ke wajahku. "Kalian benar-benar tidak tahu siapa aku sebenarnya, kan?" Keningku terangkat, menatap Danu yang mulai tampak gelisah. "Kalian mengira aku hanya gadis yatim piatu miskin dari kampung yang beruntung dinikahi oleh anak pengusaha kaya. Kalian meremehkanku karena aku diam saat kalian sindir secara halus selama ini. Tapi kalian lupa satu hal. Aku diam bukan karena aku lemah. Aku diam karena aku sedang memperhatikan setiap gerak-gerik kalian." Tanpa mereka sadari, kedua tanganku yang berada di belakang kursi bergerak sedikit. Ikatan tali yang melilit pergelangan tanganku sebenarnya sudah sangat longgar. Aku telah memodifikasi simpulnya beberapa jam sebelum aku sengaja membiarkan diriku dibius oleh teh malam buatan Adisti. Lebih dari itu, aku menatap cawan kuningan yang dipegang Adisti, serta mangkuk besar berisi cairan ritual di atas altar Hadi. Mereka mengira cairan itu adalah darah suci yang mereka siapkan dengan mantra-mantra gaib mereka. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa kemarin malam, aku telah menyusup ke tempat ini dan mengganti seluruh cairan ritual tersebut dengan zat kimia penawar yang akan merusak seluruh tatanan sihir mereka. "Kalian mengira malam ini adalah malam kejayaan kalian," bisikku sambil menatap Hadi yang mulai terlihat cemas melihat ketenanganku. "Tapi sebenarnya, malam ini adalah awal dari neraka jahanam yang sesungguhnya untuk keluarga ini. 2 tahun yang lalu, aku benar-benar mengira bahwa Tuhan sedang memberikan mukjizat terbesar dalam hidupku. Aku, seorang gadis yang tumbuh besar di panti asuhan kecil di pinggiran kota, tiba-tiba didekati oleh seorang pria tampan, berpendidikan tinggi, dan berasal dari keluarga terpandang bernama Danu. Pernikahan kami digelar dengan sangat megah di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Ratusan tamu undangan hadir, memberikan ucapan selamat kepada kami. Hari itu, aku merasa seperti Cinderella yang keluar dari sepatu usangnya. Yang membuatku semakin terharu adalah bagaimana keluarga besar Danu menyambutku. Setelah ibuku meninggal ketika aku masih kecil, aku tidak pernah lagi merasakan kehangatan sebuah keluarga. Namun, begitu aku sah menjadi istri Danu, Hadi mengusap kepalaku dengan lembut dan berkata, "Sekarang, kamu adalah putriku, Olivia. Rumah ini adalah rumahmu." Adisti, kakak iparku yang cantik, langsung memelukku erat dan berjanji akan menjadi kakak perempuan terbaik yang pernah kupunya. Mereka membawaku tinggal di rumah mewah berarsitektur kolonial milik keluarga mereka. Setiap hari, aku dimanjakan dengan fasilitas terbaik. Danu selalu membelikanku pakaian bermerek, membawaku makan di restoran mewah, dan memperkenalkanku pada kolega-koleganya sebagai istri tercinta. Dia selalu berkata bahwa pekerjaannya sebagai CEO di perusahaan properti peninggalan keluarga berjalan dengan sangat sukses. "Semua ini untukmu, Olivia. Aku ingin memberikan kehidupan terbaik yang layak kamu dapatkan," kata Danu suatu malam, sambil mengecup punggung tanganku di bawah cahaya lampu kristal ruang tamu mereka. Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di bahunya, merasa bahwa aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Aku begitu buta oleh kasih sayang semu yang mereka tebarkan, sampai-sampai aku mengabaikan tanda-tanda kecil yang seharusnya membuatku waspada sejak awal. Kejanggalan pertama mulai muncul sekitar 6 bulan setelah pernikahan kami. Aku sering mendengarkan Danu berbicara dengan nada berbisik dan penuh emosi di telepon pada larut malam.
Ketika aku terbangun dan bertanya ada apa, dia selalu beralih menggunakan senyum manisnya yang menenangkan, mengatakan bahwa itu hanya masalah kecil dengan beberapa klien di kantor. Namun, kebohongan itu tidak bisa bertahan selamanya. Suatu siang, ketika aku sedang menyiram tanaman di halaman depan, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan pagar rumah kami. Beberapa pria berbadan besar dengan pakaian safari hitam turun dan berteriak-teriak memanggil nama Danu dan Hadi. Mereka menuntut agar utang ratusan miliar segera dilunasi jika rumah ini tidak ingin disita. Aku yang ketakutan langsung masuk ke dalam rumah dan menanyakan hal itu pada Danu. Respons Danu saat itu sangat tenang, bahkan cenderung meremehkan ketakutanku. Itu hanya kesalahpahaman bisnis, Olivia. Ibu mertuamu dulu meninggalkan beberapa urusan administrasi yang belum selesai. Jangan dipikirkan. Ya? Ibu tidak akan suka melihatmu stres, ujar Danu sambil mengusap rambutku lembut. Karena aku sangat mempercayainya, aku pun mengangguk dan melupakan kejadian itu. Namun, instingku sebagai manusia tidak bisa dibohongi selamanya. Rasa curiga yang mulai tumbuh di dalam hatiku membuatku mulai memperhatikan detail-detail kecil yang aneh di rumah mewah ini. Setiap bulan, tepat pada malam bulan purnama, seluruh keluarga pasti berkumpul di rumah ini. Adisti yang biasanya sibuk berbelanja di mal bersama teman-teman sosialitanya, pasti akan membatalkan semua acaranya dan pulang sebelum matahari terbenam. Mereka akan mengunci diri di dalam ruang kerja Hadi selama berjam-jam, dan aku dilarang keras untuk mendekati area tersebut dengan alasan mereka sedang membahas pembagian warisan keluarga yang bersifat rahasia. Puncak dari kecurigaanku terjadi ketika aku tidak sengaja menemukan selembar surat tagihan dari pengadilan negeri yang tercecer di bawah karpet ruang kerja Hadi saat aku membantu pelayan membersihkan ruangan tersebut. Surat itu menyatakan bahwa 3 perusahaan properti utama milik keluarga Hadi telah dinyatakan pailit dan bangkrut total sejak 1 tahun sebelum Danu menikahiku. Semua aset mereka telah dibekukan, dan mereka sedang menghadapi tuntutan hukum atas dugaan penipuan serta penggelapan pajak dalam jumlah yang sangat fantastis. Aku berdiri mematung di tengah ruangan dengan memegang kertas tersebut. Jantungku berdegup kencang, berpacu dengan rasa tidak percaya yang mulai menjalar ke seluruh tubuhku. Jika mereka sudah bangkrut total, lalu dari mana asal semua uang yang mereka gunakan untuk membiayai gaya hidup mewah ini selama ini? Dari mana Danu mendapatkan uang untuk membelikanku perhiasan dan mobil mewah? Malam itu, aku berpura-pura tidur lebih awal. Dari balik celah pintu kamar yang sengaja kubuka sedikit, aku melihat Danu, Hadi, dan Adisti berjalan mengendap-endap menuju ke arah halaman belakang, menuju ke sebuah gudang tua yang selalu digembok rapat dan tidak pernah boleh dimasuki oleh siapapun, termasuk para pelayan rumah. Aku turun dari tempat tidur dengan sangat hati-hati, memastikan langkah kakiku tidak menimbulkan suara di atas lantai kayu yang sunyi. Aku mengikuti mereka dari kejauhan, bersembunyi di balik bayangan pohon-pohon besar di taman belakang. Aku melihat mereka membuka gembok besar gudang tua tersebut. Dari dalam gudang yang gelap, terpancar cahaya kemerahan yang remang-remang diikuti oleh aroma dupa yang sangat menyengat, aroma yang sama dengan yang kuhirup malam ini di altar ritual. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan, tetapi aku bisa mendengar suara Hadi yang berat, menyebut-nyebut tentang waktu yang semakin menipis, dan kesepakatan 10 tahunan. Keesokan harinya, ketika semua orang sedang pergi keluar rumah, aku memutuskan untuk menyelidiki gudang tua itu. Aku tahu tindakan ini sangat berbahaya, tetapi rasa ingin tahuku telah mengalahkan segalanya. Aku berhasil menemukan kunci cadangan gudang yang disimpan Hadi di dalam laci meja kerjanya yang terkunci. Setelah aku berhasil menebak kode kombinasi kuncinya yang menggunakan tanggal lahir mendiang istrinya. Dengan tangan yang gemetar, aku membuka pintu besi gudang tua itu. Suasana di dalamnya sangat berdebu dan gelap. Namun, perhatianku langsung tersedot pada sebuah lantai kayu yang tampak agak longgar di sudut ruangan, di balik sebuah lemari tua yang sudah rapuh. Aku menggeser lemari tersebut dengan susah payah, lalu mengangkat papan kayu tersebut. Di bawah lantai itu, terdapat sebuah tangga semen kecil yang menuju ke sebuah ruangan bawah tanah tersembunyi. Di sanalah, di atas sebuah meja kayu kuno yang dipenuhi debu tebal, aku menemukan sebuah buku bersampul kulit hitam yang sudah usang. Jurnal milik mendiang ibu mertuaku, Yuni. Ketika aku membuka halaman demi halaman dari jurnal tersebut, seluruh duniaku serasa runtuh seketika. Kebenaran yang sangat mengerikan terpampang nyata di depan mataku.
Ditulis dengan tulisan tangan yang gemetar dan penuh dengan noda air mata yang telah mengering. Di dalam jurnal itu, Yuni menceritakan secara detail tentang dari mana seluruh kekayaan luar biasa keluarga Hadi berasal. Mereka tidak pernah sukses karena bisnis properti atau investasi saham. Semua itu hanyalah kedok untuk menutupi kenyataan bahwa keluarga ini telah melakukan perjanjian pesugihan hitam dengan entitas gaib demi mendapatkan kekayaan instan secara turun-temurun. Namun, kekayaan itu tidak gratis. Setiap 10 tahun sekali, tepat pada malam gerhana bulan total, mereka harus membayar upeti yang sangat mahal sebagai syarat perpanjangan perjanjian. Dan syarat itu adalah nyawa seorang wanita yang memiliki hubungan darah atau ikatan pernikahan sah dengan keluarga mereka, yang lahir pada weton khusus untuk dijadikan tumbal persembahan. Yuni menulis bahwa 10 tahun yang lalu, kakak perempuan Hadi yang tiba-tiba meninggal karena serangan jantung mendadak sebenarnya adalah korban tumbal dari dekade sebelumnya. Dan yang membuat darahku berdesir hebat hingga ke ujung kaki adalah halaman terakhir dari jurnal tersebut, yang ditulis beberapa bulan sebelum Yuni sendiri meninggal dunia secara misterius. Di halaman itu, Yuni menulis sebuah peringatan khusus. Hadi dan Danu sedang mencari gadis dengan weton Rabu Kliwon untuk dijadikan menantu. Jika mereka menemukannya, gadis itu akan menjadi tumbal berikutnya untuk dekade ini. Aku sudah mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka mengancam akan membunuhku jika aku ikut campur. Siapapun wanita yang membaca jurnal ini setelah aku tiada, larilah sejauh mungkin dari keluarga ini. Mereka bukan manusia, mereka adalah iblis bertopeng malaikat. Aku menutup jurnal itu dengan nafas yang memburu, air mata kemarahan dan rasa sakit mengalir deras di pipiku. Aku adalah gadis dengan weton Rabu Kliwon. Sekarang semuanya menjadi sangat jelas. Pernikahan megah itu, sambutan hangat yang penuh kasih sayang dari Hadi dan Adisti, serta semua kemanjaan yang kuterima selama ini, semuanya hanyalah proses penggemukan seekor hewan ternak sebelum akhirnya disembelih di atas meja altar. Rasa sakit karena dikhianati oleh orang-orang yang sangat kupercayai sempat membuatku lemas dan ingin menyerah. Namun, detik berikutnya, rasa sakit itu berubah menjadi kobaran api dendam yang sangat membakar di dalam dadaku. Mereka mengira telah memilih tumbal yang lemah dan tidak berdaya. Mereka tidak tahu bahwa dengan memilihku, mereka telah mengundang kehancuran mereka sendiri ke dalam rumah ini. Aku bersumpah, aku tidak akan menjadi korban pasif yang mati sia-sia di tangan mereka. Aku yang akan menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Tanganku bergetar hebat saat membalik setiap halaman jurnal milik mendiang ibu mertuaku. Ruangan bawah tanah yang gelap dan berdebu ini seolah menjadi saksi bisu kehancuran hatiku. Air mataku sudah mengering, digantikan oleh rasa mual yang luar biasa setiap kali membaca rentetan kalimat yang ditulis oleh ibu mertuaku di masa lalu. Aku duduk bersimpuh di lantai semen yang dingin, menelusuri tulisan tangan yang mulai memudar itu di bawah cahaya senter ponselku. Di halaman-halaman pertengahan, ibu mertuaku menuliskan rasa frustrasinya hidup di bawah atap yang sama dengan monster berwujud manusia. Dia menjelaskan dengan sangat rinci bagaimana suamiku dan ayah mertuaku merencanakan segala kebohongan ini. Mereka sengaja mencari gadis sebatang kara dari panti asuhan sepertiku. Alasannya sangat sederhana dan kejam. Jika aku menghilang atau mati secara mendadak, tidak akan ada keluarga yang mencariku. Tidak akan ada polisi yang repot-repot menyelidiki kematian seorang gadis miskin yang tidak memiliki siapa-siapa di dunia ini. Aku hanyalah mangsa yang sempurna, diumpankan pada ilusi cinta yang memabukkan. Namun, rasa putus asa yang sempat menyelimutiku perlahan sirna ketika aku tiba di bagian akhir jurnal tersebut. Ibu mertuaku ternyata tidak tinggal diam sebelum ajalnya menjemput. Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyelidiki asal-usul entitas gaib yang disembah oleh ayah mertuaku. Dia mengunjungi berbagai orang pintar secara diam-diam dan membaca lontar-lontar kuno yang dia selundupkan ke dalam rumah. Di sebuah halaman yang ujungnya terlipat, mataku tertuju pada sebuah paragraf yang ditulis dengan tinta merah bata. Jantungku berdetak semakin kencang saat membacanya. Makhluk itu sangat mengagungkan kesucian darah persembahan, tulis ibu mertuaku. Hadi selalu memastikan darah yang digunakan adalah darah murni, baik dari hewan ternak tanpa cacat maupun dari manusia yang memiliki weton yang sesuai. Tetapi, makhluk kegelapan itu memiliki satu kelemahan yang sangat fatal. Sebuah pantangan mutlak.
Jika altar ritual dinodai dengan darah hewan yang najis atau haram menurut kepercayaan kuno, dan jika rapalan mantra pemanggilan itu direkam kemudian diputar secara terbalik pada saat puncak gerhana, ikatan perjanjian itu akan hancur seketika. Makhluk itu akan merasa sangat terhina. Alih-alih memberikan kekayaan, entitas itu akan berbalik murka dan menuntut nyawa dari orang-orang yang memanggilnya. Aku membaca paragraf itu berulang-ulang, memastikan aku tidak salah mengerti satu kata pun. Sebuah celah. Sebuah senjata yang sangat mematikan. Ibu mertuaku telah menemukan cara untuk membalikan kutukan itu kepada mereka. Namun sayang, dia ketahuan lebih dulu sebelum sempat mengeksekusinya. Aku mengusap halaman jurnal itu dengan lembut, berbisik pelan ke dalam keheningan ruangan. Terima kasih, Ibu. Aku bersumpah akan menyelesaikan apa yang sudah Ibu mulai. Aku akan membuat mereka membayar semua tetesan air mata dan darah yang telah mereka ambil. Selain rahasia mengenai kelemahan ritual, ibu mertuaku juga meninggalkan sebuah petunjuk berharga lainnya di halaman paling belakang jurnal. Ada sebuah sketsa kasar yang menggambarkan tata letak ruangan bawah tanah ini. Sketsa itu menunjuk pada sebuah dinding bata di sebelah kiri meja altar kuno. Di bawah sketsa tersebut, tertulis deretan angka yang sepertinya adalah sebuah kode kombinasi. Aku segera bangkit berdiri, membawa senter ponselku mengarah ke dinding bata yang ditunjukkan dalam sketsa. Aku meraba permukaan dinding yang dingin dan kasar, menekan beberapa bata yang terlihat sedikit berbeda dari yang lain. Benar saja, ada satu balok bata yang terasa longgar. Dengan susah payah, aku mencungkil bata tersebut menggunakan ujung gunting yang kutemukan di dekat meja. Di balik bata itu, terdapat sebuah brankas besi kecil yang tertanam kuat di dalam dinding. Tanganku yang dingin menyentuh tombol angka pada brankas tersebut. Aku memasukkan deretan angka yang kutemukan di jurnal ibu mertuaku. Terdengar bunyi klik yang sangat pelan, dan pintu brankas itu pun terbuka. Di dalam brankas, aku tidak menemukan emas atau perhiasan. Yang kutemukan justru jauh lebih berharga dari semua itu. Terdapat tumpukan map tebal berwarna merah dan biru yang berisi dokumen-dokumen rahasia keluarga suamiku. Aku membuka map pertama, dan mataku terbelalak melihat lembaran-lembaran kertas berstempel resmi dari pengadilan niaga. Itu adalah berkas putusan pilot untuk 3 perusahaan besar yang selama ini dibanggakan oleh suamiku. Semuanya sudah hancur lebur tanpa sisa. Di map berikutnya, aku menemukan buku catatan utang piutang. Angka-angka yang tertera di sana membuat kepalaku pusing. Ayah mertuaku dan suamiku meminjam uang ratusan miliar rupiah dari berbagai sindikat rentenir gelap. Ada juga bukti-bukti transfer ke rekening luar negeri yang jelas merupakan skema penggelapan pajak berskala besar. Mereka memalsukan dokumen, menipu investor, dan mencuri uang negara. Mereka benar-benar gembel yang bersembunyi di balik jas mewah dan mobil sport. Kekayaan yang mereka nikmati sekarang murni berasal dari uang pinjaman yang mereka gali untuk menutup lubang utang lainnya, sambil berharap ritual pesugihan gila ini akan memberikan mereka uang gaib untuk melunasi semuanya. Mereka sangat putus asa. Di bagian paling dasar brankas, aku menemukan selembar perkamen tua yang dilipat rapi. Ketika aku membukanya, aku melihat deretan aksara kuno beserta terjemahan pelafalannya dalam huruf Latin. Itu adalah mantra pemanggilannya. Mantra yang akan diucapkan oleh ayah mertuaku pada malam gerhana bulan. Aku mengambil ponselku dan segera memotret setiap lembar dokumen hutang, bukti penggelapan pajak, surat pilot, dan tentu saja, lembaran perkamen berisi mantra tersebut. Aku memotret semuanya dengan sangat hati-hati, memastikan kualitas gambarnya tajam dan jelas. Setelah selesai, aku mengembalikan semua dokumen itu persis seperti urutan semula, mengunci kembali brankasnya, dan memasang bata penutupnya agar terlihat tidak tersentuh. Aku kembali ke kamarku malam itu dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi wanita penurut yang mudah ditipu. Malam itu, di dalam dadaku, lahir seorang wanita yang siap membakar rumah ini beserta seluruh isinya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti pertunjukan teater yang sangat melelahkan. Aku harus memastikan topeng kepolosanku tidak retak sedikit pun di hadapan suamiku, kakak iparku, dan ayah mertuaku. Setiap pagi, aku menyapa mereka dengan senyum manis, menyiapkan sarapan untuk suamiku, dan berpura-pura tertarik saat kakak iparku, Adisti, memamerkan tas merek ternama terbarunya yang ia beli dari hasil uang haram keluarganya.
Kamu terlihat sedikit pucat belakangan ini, kata suamiku suatu malam saat kami sedang duduk di ruang keluarga. Dia mengusap pipiku dengan lembut, memberikan tatapan penuh kekhawatiran palsu yang dulu selalu membuatku luluh. Kamu harus banyak istirahat. Bulan depan kita akan merayakan ulang tahun pernikahan kita yang ketiga. Aku merencanakan kejutan besar untukmu. Aku menatap mata suamiku, menahan rasa jijik yang luar biasa agar tidak tergambar di wajahku. Kejutan besar yang dia maksud tentu saja adalah malam persembahan tumbal bertepatan dengan gerhana bulan. Aku memaksakan sebuah senyum tersipu. Terima kasih. Aku merasa sangat beruntung memiliki keluarga ini, jawabku dengan suara yang kubuat selembut mungkin. Ironi dari kalimatku sendiri membuat perutku mual, tetapi aku harus memainkannya dengan sempurna. Kakak iparku muncul dari arah dapur membawa secangkir teh panas dengan aroma melati yang khas. Sejak beberapa minggu terakhir, dia memiliki kebiasaan baru, yaitu selalu membuatkan teh penenang untukku setiap malam sebelum tidur. Minumlah ini, adik ipar kesayangan, ujar Adisti sambil meletakkan cangkir porselen itu di depanku dengan senyum tipis yang angkuh. Teh herbal ini akan membuat tidurmu sangat nyenyak. Kamu butuh energi yang cukup. Aku mengangguk patuh dan mengucapkan terima kasih. Namun, begitu mereka lengah atau pergi ke ruangan lain, aku selalu membawa cangkir teh itu ke balkon kamarku dan menyiramkan seluruh isinya ke pot tanaman hias kesayanganku. Sudah seminggu berlalu, dan tanaman hias yang malang itu kini mulai layu dan daunnya menguning, menjadi bukti betapa kerasnya efek obat penenang atau mungkin racun ringan yang mereka campurkan ke dalam minumanku setiap malam. Aku membiarkan mereka percaya bahwa fisik dan mentalku semakin melemah akibat teh tersebut. Di luar rumah, aku mulai melancarkan serangan nyata. Suatu siang, dengan alasan ingin pergi ke salon, aku menyelinap pergi ke sebuah kedai kopi terpencil di pinggiran kota. Di sana, aku bertemu dengan Faris. Dia adalah seorang detektif di kepolisian daerah yang menangani kasus kejahatan finansial dan orang hilang. Aku mengenalnya melalui seorang kenalan lama di panti asuhan dulu. Dan aku tahu dia adalah salah satu dari sedikit polisi jujur yang tidak bisa disuap. Faris duduk di seberang mejaku dengan pakaian kasual, menyesap kopi hitamnya. Aku langsung mengeluarkan sebuah diska lepas atau flash disk kecil dari dalam tas tanganku dan mendorongnya menyeberangi meja ke arahnya. Apa ini? Tanya Faris dengan kening berkerut. Ini adalah tiketmu untuk naik jabatan, Faris, jawabku dengan nada serius. Di dalam sana ada salinan dokumen utang piutang ratusan miliar yang disembunyikan keluarga suamiku, bukti penggelapan pajak besar-besaran, pemalsuan dokumen perbankan, dan surat putusan pilot yang disembunyikan dari publik. Semua yang kamu butuhkan untuk menangkap ayah mertuaku, kakak iparku, dan suamiku. Faris mengambil flash disk itu dengan mata terbelalak. Dia segera menancapkannya ke laptop portabel yang dibawanya. Sambil membaca sekilas file-file foto yang kutunjukkan, rahangnya mengeras. Ini gila. Sindikat rentenir yang meminjamkan uang kepada mereka adalah buronan utama kami, gumam Faris. Dia lalu menatapku dengan tajam. Jika bukti ini otentik, mereka bisa membusuk di penjara selama puluhan tahun. Tapi kenapa kamu memberikan ini kepadaku? Bukankah ini akan menghancurkan keluargamu sendiri? Karena mereka berencana membunuhku akhir bulan ini, kataku tanpa ekspresi. Faris terdiam kaku. Aku kemudian menceritakan secara singkat tentang ruang bawah tanah, jurnal ibu mertuaku, dan rencana pesugihan gila mereka. Aku tidak memintanya untuk percaya pada hal-hal mistis, karena bagi hukum, itu tidak ada artinya. Aku hanya memberinya fakta tentang niat pembunuhan terencana dan kejahatan finansial. Dengar, Faris. Malam gerhana bulan terjadi akhir bulan ini, tepat pada hari Jumat. Aku ingin kamu membawa pasukanmu dan menggerebek rumah itu. Sasarannya adalah gudang tua di halaman belakang. Bawa juga para penagih utang dari bank yang mereka tipu jika memungkinkan. Tapi aku mohon satu hal. Jangan masuk sebelum aku memberikan sinyal berupa panggilan tidak terjawab, missed call, ke nomor ponselmu. Aku harus memastikan mereka tertangkap basah di tengah-tengah tindakan mereka dengan pakaian lengkap mereka. Faris mengangguk tegas. Aku setuju. Kami akan bersiaga di sekitar perumahanmu sejak sore. Setelah sekutu terkuatku bersiap, aku hanya perlu menyiapkan senjata pamungkasku.
3 hari sebelum malam gerhana, aku menyusup ke pasar tradisional yang kumuh di sudut kota untuk membeli sebotol darah babi kental dari seorang penjagal. Aku menyembunyikannya di dalam botol pembersih lantai agar tidak mencurigakan saat aku membawanya masuk ke rumah. Di malam hari ketika semua orang terlelap, aku kembali mengendap-endap masuk ke gudang tua dan turun ke ruangan bawah tanah. Suasana ruangan itu sudah sangat berbeda. Meja altar telah dihias dengan kain hitam, lilin-lilin besar telah disiapkan, dan ada sebuah cangkir kuningan besar yang rencananya akan digunakan untuk menampung darahku. Dengan tangan yang mantap, aku menuangkan darah hewan haram yang kubawa ke dalam cangkir ritual dan ke beberapa titik penting di sekitar altar, lalu menyamarkannya sedikit dengan campuran air agar baunya tidak terlalu mencolok sebelum waktunya tiba. Selanjutnya, aku mengeluarkan sebuah speaker Bluetooth berukuran sangat kecil berwarna hitam pekat. Aku menyelipkannya di celah bebatuan dinding tepat di belakang altar, di tempat yang tidak akan terlihat oleh siapapun, bahkan jika mereka berdiri tepat di depannya. Aku juga meletakkan sebuah kamera kecil nirkabel di sudut atas ruangan yang terhubung langsung ke server penyimpanan cloud pribadiku. Ini adalah asuransi tambahanku jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Aku mengeluarkan ponselku dan mengecek koneksi Bluetooth. Terhubung. Di dalam ponselku, sudah tersimpan sebuah file audio berdurasi 3 menit. File itu berisi rekaman suaraku sendiri yang membacakan mantra dari perkamen kuno yang kutemukan di brankas. Namun, menggunakan aplikasi pengedit suara, aku telah membalikan audionya secara sempurna, reverse audio. Suara yang dihasilkan terdengar seperti bisikan iblis yang menggema, tidak dapat dipahami, namun memiliki frekuensi yang membuat bulu kuduk berdiri. Semuanya sudah siap. Senjataku telah terpasang, jebakanku telah terbuka lebar. Aku membersihkan jejak kakiku dan kembali ke kamar tidur, berbaring di sebelah suamiku yang mendengkur pelan. Aku menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang sangat jernih. Malam gerhana bulan tinggal menghitung hari. Mereka mengira akan mengantarkan seekor domba ke tempat pemotongan. Tawaku yang menggema di ruang bawah tanah membuat wajah mereka bertiga pucat pasi. Suasana yang tadinya didominasi oleh arogansi kakak iparku dan ayah mertuaku mendadak berubah menjadi kebingungan yang mencekam. "Apa yang kamu tertawakan, perempuan gila?" bentak Adisti. Tangannya yang memegang cawan kuningan mulai gemetar melihat reaksiku yang sama sekali di luar nalar mereka. Hadi, ayah mertuaku, menggeram marah. Dia menoleh ke arah suamiku. "Danu, tahan dia. Gerhana bulan sudah mencapai puncaknya. Jika kita tidak segera memberikan darahnya, kita semua akan hancur." Danu ragu-ragu sejenak, namun akhirnya melangkah maju ke arahku dengan wajah mengeras. "Berhenti bertingkah konyol, Olivia. Kamu tidak punya jalan keluar lagi. Terima saja nasibmu." Tepat saat tangan Danu hendak mencengkeram bahuku, aku menarik kedua tanganku dengan hentakan keras. Tali tambang tebal yang mengikat pergelangan tanganku terlepas begitu saja, jatuh berdebum ke lantai semen. Aku kemudian menendang ikatan di kakiku yang juga sudah kulonggarkan sejak awal. Aku berdiri dari kursi kayu itu, meregangkan leherku dengan santai di hadapan mereka bertiga. Mata Danu terbelalak lebar. Dia mundur selangkah secara naluriah. Bagaimana kamu bisa lepas?" "Sudah kubilang, Danu," ucapku dingin, melangkah maju mendekatinya. "Kalian mengira memegang kendali. Padahal, kalian sendirilah yang masuk ke dalam jebakanku." Hadi menyadari ada yang tidak beres. Dia langsung berbalik ke arah meja altar, mengambil sebuah pisau belati berkarat, dan mulai merapal mantra pemanggilan dengan suara keras dan tempo yang sangat cepat. Dia terdengar panik. Asap kemenyan mengepul semakin tebal, membuat ruangan pengap ini terasa semakin menyesakan. "Oh, kamu mau memanggil tuanmu, ayah mertua?" ujarku dengan nada mengejek. Aku merogoh saku celanaku dan mengeluarkan ponselku. Layarnya menyala terang di tengah ruangan yang remang-remang. Biar ku bantu memanggilnya. Jari telunjukku menekan tombol putar di layar ponsel. Detik berikutnya, sebuah suara yang sangat mengerikan meledak dari sudut ruangan, bersumber dari speaker Bluetooth yang sudah kusembunyikan di balik bebatuan dinding. Itu adalah rekaman mantra pemanggilan milik Hadi yang telah kubalik audionya. Suara itu tidak terdengar seperti bahasa manusia. Lebih mirip seperti geraman binatang buas yang diseret dari dasar neraka,
berpadu dengan bisikan-bisikan tajam yang menyayat telinga. Suaranya bergema dan memantul ke seluruh dinding batu, menciptakan efek suara surround yang membuat gendang telinga terasa mau pecah. "Suara apa itu?" jerit Adisti sambil menutup kedua telinganya. Cawan kuningan di tangannya jatuh ke lantai. "Matikan! Matikan suara itu!" Danu berteriak panik. Matanya menyapu seluruh ruangan mencari sumber suara, namun pencahayaan yang buruk membuatnya tidak bisa menemukan speaker kecil tersebut. Hadi berhenti merapal mantra. Dia menatap altar dengan wajah dipenuhi kengerian yang luar biasa. Cairan merah di dalam mangkuk besar di atas altar mulai berbuih, mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Bau anyir darah babi yang sengaja kucampurkan akhirnya mengalahkan aroma dupa. "Darah! Darah apa ini?" teriak Hadi histeris, menunjuk ke arah mangkuk. "Ini bukan darah suci. Ini najis. Kamu menodai altarnya." "Tentu saja," jawabku sambil melipat kedua tangan di dada, menikmati pemandangan kehancuran mereka. "Aku membaca jurnal ibu. Aku tahu persis apa pantangan terbesar makhluk menjijikkan yang kalian sembah itu. Kalian menawariku teh penenang? Aku mengganti darah persembahan kalian dengan darah babi. Adil, bukan?" Suara reverse audio dari mantra itu terus berputar, frekuensinya semakin tinggi. Tiba-tiba, lampu-lampu lilin di ruangan itu berkedip-kedip liar sebelum akhirnya menyala dengan nyala api berwarna biru kehijauan yang tidak wajar. Asap kemenyan berubah menjadi hitam pekat, bergulung-gulung menyelimuti langit-langit ruangan. Serangan psikologis itu mulai menunjukkan efeknya. Adisti menjerit histeris. Dia jatuh terduduk di lantai sambil memegangi kepalanya. Matanya melotot menatap ke arah sudut ruangan yang kosong. "Tidak, jangan sentuh aku. Pergi!" jerit Adisti dengan suara serak. Dia mulai merangkak mundur, kuku-kukunya menggaruk lantai semen hingga berdarah. Halusinasi akibat rasa takut yang ekstrim dan sugesti dari ritual yang gagal telah merusak kewarasannya. Dia melihat entitas itu datang untuk menagih nyawanya. "Ayah, tolong!" Makhluk itu mencekik leherku. Hadi, pria tua yang selama ini selalu bersikap angkuh dan berkuasa, kini gemetar hebat. Dia menjatuhkan pisaunya dan bersujud di depan altar yang bernajis itu, berkomat-kamit memohon ampunan pada sesuatu yang tidak terlihat. "Ampuni hamba. Hamba akan mencarikan ganti, hamba mohon." Ratap Hadi dengan air mata bercucuran. Wibawanya hancur tak tersisa. Aku berdiri di tengah-tengah kekacauan itu dengan dada membusung. Perasaan puas yang luar biasa mengalir di nadiku. Mereka yang selama ini merendahkanku secara halus, mereka yang berencana mengorbankan nyawaku demi keserakahan, kini merangkak di lantai seperti cacing kepanasan. Danu, suamiku yang tampan dan selalu terlihat sempurna, kini meringkuk di dekat tangga, menangis terseduh-seduh sambil memeluk kedua lututnya. Pria pengecut ini bahkan tidak berani menatap ke arah altar. Inilah wajah asli dari keluarga terpandang yang selama ini dikagumi oleh banyak orang. Serangan tahap pertamaku berhasil dengan sempurna. Mental mereka telah hancur berkeping-keping. Sekarang, saatnya menghancurkan kenyataan mereka. Suara rekaman mantra yang diputar terbalik akhirnya berhenti, meninggalkan keheningan yang hanya diisi oleh isak tangis Danu, rintihan Adisti, dan napas berat Hadi yang masih bersujud. Asap hitam perlahan memudar, namun ketakutan yang mencekik ruangan itu tidak hilang sama sekali. Aku berjalan mendekati Danu yang masih meringkuk di dekat tangga. Suara langkah sepatuku menggema pelan. Begitu aku berdiri tepat di hadapannya, Danu mendongak. Matanya merah dan basah oleh air mata ketakutan. "Olivia, tolong aku," isaknya, mencoba meraih ujung bajuku dengan tangannya yang bergetar. "Bawa aku keluar dari sini. Aku suamimu, aku mencintaimu." Kata-kata itu membuat darahku mendidih. Bagaimana bisa dia masih berani mengucapkan kata cinta setelah merencanakan pembunuhanku dengan sangat sadar? Plak! Sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi kanan Danu. Suara tamparan itu begitu nyaring hingga membuat rintihan Adisti terhenti sejenak. Kepala Danu terlempar ke samping, sudut bibirnya robek dan mengeluarkan sebaris darah segar. Jari-jariku terasa panas dan kebas, tetapi rasa lega yang luar biasa menjalar di dadaku. Ini adalah tamparan yang sudah kutahan sejak aku menemukan jurnal ibu mertuaku di gudang ini.
Jangan pernah berani menyebut dirimu suamiku lagi, pengecut kotor. Desisku tajam. Aku mencengkeram kerah jubah ritualnya dan menariknya hingga dia setengah berdiri, memaksanya menatap lurus ke mataku. Kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri dan uang haram yang menopang gaya hidup palsumu. Aku melepaskan kerah bajunya dengan kasar hingga dia kembali tersungkur ke lantai. Aku kemudian merogoh bagian dalam jaketku yang sengaja kupakai malam ini. Dari balik jaket itu, aku mengeluarkan gulungan kertas tebal yang sudah kusiapkan sejak siang tadi. Itu adalah salinan dari semua dokumen yang ada di dalam brankas Hadi. Salinan utang piutang, surat putusan pilot, dan bukti penggelapan pajak. Aku melemparkan gulungan kertas itu dengan keras tepat ke wajah Danu. Lalu melempar salinan lainnya ke arah Hadi yang baru saja berbalik menatapku dengan wajah pias. Kertas-kertas itu berhamburan di lantai bawah tanah, menjadi saksi bisu dari kebusukan mereka yang sesungguhnya. Lihat itu baik-baik. Suaraku menggelegar, penuh dengan rasa jijik. Kalian merasa diri kalian bangsawan? Kalian merendahkanku karena aku yatim piatu miskin dari kampung? Kalian pikir aku tidak tahu apa yang ada di balik semua jas mahal dan mobil mewah kalian? Hadi memungut salah satu kertas dengan tangan gemetar. Saat matanya membaca kop surat dari pengadilan niaga dan nominal utang yang tertera di sana, matanya membelalak seolah melihat hantu yang lebih menakutkan dari entitas yang baru saja ia panggil. Dari mana? Dari mana kamu mendapatkan ini semua? Suara Hadi bergetar hebat. Wajah keriputnya berubah menjadi seputih kertas. Dari tempat kalian menyimpan kebodohan kalian sendiri, balasku tajam, menunjuk ke arah dinding tempat brankas itu tersembunyi. Aku tahu semuanya. Aku tahu 3 perusahaan kalian sudah bangkrut bertahun-tahun yang lalu. Aku tahu kalian dikejar-kejar oleh sindikat rentenir. Aku tahu kalian menggelapkan uang pajak dan menipu investor. Kalian bukan orang kaya. Kalian adalah gembel berjas mewah yang hidup dari gali lubang tutup lubang. Adisti yang masih terduduk lemas di lantai, mencoba merangkak mendekati kertas-kertas tersebut. Saat dia melihat bukti utang miliaran rupiah, dia menggelengkan kepalanya dengan histeris. Tidak mungkin. Uang kita banyak. Aku baru saja membeli tas ratusan juta minggu lalu. Ayah, katakan padanya kalau kertas ini palsu. Teriak Adisti sambil menarik-narik ujung jubah Hadi. Uang dari mana? Adisti, potongku sambil tertawa meremehkan. Tas ratusan jutamu itu dibeli dari uang utang yang sekarang menumpuk dengan bunga mencekik. Jika bulan ini kalian gagal membayar cicilan, lintah darat itu akan datang dan memotong jari-jarimu untuk melunasinya. Kalian tidak punya apa-apa. Rumah ini, mobil kalian, perhiasan kalian, semuanya bukan milik kalian. Tanpa tumbal dan pesugihan kotor ini, kalian hanyalah sampah masyarakat yang lebih miskin dari pengemis di pinggir jalan. Setiap kata yang keluar dari mulutku seperti paku yang menancap tepat di jantung kesombongan mereka. Aku menelanjangi semua kebohongan yang selama ini menopang ego mereka yang besar. Mereka bersembunyi di balik kekayaan semu untuk menutupi fakta bahwa mereka adalah pecundang yang gagal. Danu menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menangis penuh penyesalan dan rasa malu. Bukan menyesal karena telah mengorbankanku, tetapi menyesal karena topeng sempurnanya telah hancur di depan mataku. Hadi hanya bisa tertunduk lesu. Napasnya tersengal-sengal menahan syok akibat serangan jantung ringan yang dipicu oleh kepanikan. Kalian mengira nyawaku sangat murah, kataku dengan suara yang jauh lebih tenang namun mematikan. Aku menatap mata mereka satu persatu. Kalian salah besar. Nyawaku terlalu berharga untuk ditukar dengan kepalsuan kalian. Malam ini, bukan aku yang menjadi tumbal, tapi kalian sendiri yang akan membayar semua dosa-dosa kalian. Aku melirik jam tangan yang melingkar di pergelanganku. Waktu yang kusepakati dengan Faris sudah tiba. Tanpa mempedulikan mereka yang masih meratap di lantai, aku mengeluarkan ponselku lagi. Aku mencari kontak bernama Faris dan menekan tombol panggil. Panggilan itu tersambung, dan aku segera memutusnya tanpa berbicara sepatah kata pun. Itu adalah sinyal utama kami. Waktu kalian sudah habis, bisikku pada mereka. Senyum kemenangan akhirnya merekah sempurna di bibirku. Malam ini, drama kepalsuan ini akan ditutup untuk selamanya.
Belum sempat ayah mertuaku mencerna sepenuhnya kata-kata yang baru saja kuucapkan, suara hantaman keras terdengar dari arah pintu besi di atas tangga. Hantaman itu begitu kuat hingga membuat debu-debu dari langit-langit ruangan bawah tanah berjatuhan ke lantai semen. Suamiku dan kakak iparku terlonjak kaget, menatap ke arah tangga dengan kepanikan yang semakin menjadi-jadi. 1 detik, 2 detik. Pada hantaman ketiga, engsel pintu besi itu hancur berantakan. Suara dobrakan yang memekakan telinga diikuti oleh derap langkah sepatu bot yang berat menuruni anak tangga dengan sangat cepat. Polisi, jangan ada yang bergerak, angkat tangan kalian ke atas sekarang juga. Suara bariton Faris menggelegar ke seluruh penjuru ruangan bawah tanah yang pengap ini. Sinar senter yang sangat terang menyorot tajam, membelah kegelapan dan asap kemenyan yang masih tersisa, menyoroti wajah-wajah pucat pasi keluarga suamiku. Belasan petugas berseragam hitam dengan senjata taktis merangsek masuk, menyebar dengan cepat dan mengepung meja altar. Ayah mertuaku membeku di tempatnya. Matanya membelalak menatap laras senjata yang kini terarah tepat ke dadanya. Kakak iparku menjerit histeris, menyembunyikan wajahnya di balik jubah ritualnya yang kotor sambil merangkak mundur hingga punggungnya menabrak dinding batu. Sementara itu, suamiku hanya bisa mengangkat kedua tangannya dengan gemetar hebat. Air mata kembali mengalir deras membasahi pipinya yang tadi kutampar. Amankan para tersangka. Borgol mereka semua. Perintah Faris dengan tegas. Beberapa petugas langsung bergerak maju. Mereka menarik suamiku dengan kasar, memaksa pria yang biasanya selalu tampil necis dan angkuh itu untuk tengkurap di lantai yang kotor. Bunyi logam borgol yang bergemerincing terdengar sangat merdu di telingaku, mengunci pergelangan tangan suamiku di belakang punggungnya. Ayah mertuaku mencoba memberontak saat 2 orang petugas memegang lengannya, namun tenaganya yang sudah terkuras habis oleh ketakutan tidak sebanding dengan kekuatan para petugas kepolisian. Kakak iparku meronta-ronta dan menangis sejadi-jadinya saat tangannya diborgol, terus mengigau memanggil entitas gaib yang ia yakini akan datang menolongnya. Namun, kejutan untuk mereka belum berakhir sampai di situ. Dari balik barisan polisi, muncul 4 orang pria berbadan besar dengan wajah garang dan pakaian kasual. Mereka bukanlah polisi. Mereka adalah para penagih utang, lintah darat kelas kakap yang selama ini memburu keluarga suamiku atas tunggakan utang miliaran rupiah. Faris sengaja membiarkan mereka ikut turun ke bawah tanah untuk menyaksikan sendiri kejatuhan mangsa mereka, sesuai dengan kesepakatan kami. Salah satu dari pria berbadan besar itu meludah ke lantai, menatap ayah mertuaku dengan tatapan penuh kebencian dan penghinaan. Jadi di sini kalian bersembunyi, dasar tua bangka penipu, bentak pria itu dengan suara kasar yang menggema. Kalian bilang kalian sedang mengurus pencairan dana dari luar negeri? Kalian bilang aset kalian sedang dalam proses likuidasi? Ternyata kalian malah bermain dukun di ruang bawah tanah yang bau busuk ini. Mana uang kami? Kalian pikir pakai jubah aneh begini utang 100 miliar bisa lunas dengan sendirinya? Ayah mertuaku menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani menatap mata para penagih utang itu. Wibawanya sebagai kepala keluarga yang terhormat telah lenyap tanpa sisa. Dia kini hanyalah seorang pria tua yang menyedihkan, ketakutan, dan terpojok oleh kebohongannya sendiri. Bawa mereka ke atas. Udara di sini terlalu beracun. Perintah Faris sambil mengibaskan tangannya di depan hidung, merasa muak dengan bau anyir darah hewan haram dan kemenyan yang menyengat. Para petugas polisi menarik paksa suamiku, kakak iparku, dan ayah mertuaku untuk berdiri. Mereka diseret menaiki anak tangga yang sempit. Aku berjalan mengikuti mereka dari belakang dengan langkah yang tenang dan dada yang lapang. Saat kami tiba di lantai atas, melewati lorong gudang dan masuk ke dalam rumah utama, lampu-lampu kristal yang terang benderang menyinari wajah-wajah mereka yang berantakan. Jubah bludru hitam yang mereka kenakan, yang sebelumnya terlihat mistis dan sakral, kini terlihat seperti kostum konyol yang sangat memalukan. Kami terus berjalan menuju pintu utama rumah mewah itu. Begitu pintu depan dibuka, cahaya dari lampu kilat kamera langsung menyambar-nyambar bagaikan kilat di malam badai. Halaman depan rumah tangga kami yang luas sudah dipenuhi oleh kerumunan orang. Sirine mobil polisi meraung-raung memecah keheningan malam perumahan elit ini. Lampu rotator berwarna merah dan biru menyapu dinding rumah bergaya kolonial yang megah itu, memberikan kesan suram pada bangunan yang selama ini menjadi simbol kesombongan mereka. Bukan hanya polisi yang berkumpul di luar.
Para tetangga yang selama ini selalu menghormati dan memuja keluarga suamiku, kini berdiri bergerombol di balik garis polisi pelari. Ibu-ibu sosialita teman arisan kakak iparku, para pengusaha rekan bisnis ayah mertuaku, dan tetangga-tetangga kaya lainnya menatap dengan mulut ternganga. Beberapa dari mereka memegang ponsel pintar, merekam detik-detik kehancuran keluarga yang paling disegani di kawasan ini. Ya Tuhan, lihat pakaian mereka. Apa yang mereka lakukan di bawah sana? Bisik seorang tetangga wanita yang terdengar cukup keras. Kudengar dari salah satu petugas, mereka melakukan ritual pesugihan. Dan ternyata selama ini mereka sudah bangkrut dan buronan rentenir. Sahut tetangga lainnya dengan nada jijik yang tidak ditutup-tutupi. Mendengar bisikan-bisikan itu, kakak iparku mencoba menyembunyikan wajahnya di balik rambutnya yang acak-acakan. Rasa malunya sudah mencapai titik puncak. Wanita yang selalu mengkritik gaun murah yang kupakai, wanita yang selalu memamerkan tas merek ternama, kini diseret seperti penjahat jalanan di depan teman-teman sosialitanya. Suamiku berjalan dengan kepala tertunduk lesu, menangis terisak-isak menanggung aib yang tidak akan pernah bisa dihapus dari sejarah hidupnya. Pria yang dulu mempesona dan memikat hatiku dengan janji-janji manis, kini terlihat begitu kerdil dan menjijikkan. Sementara itu, ayah mertuaku tiba-tiba berhenti melangkah. Dia menatap ke sekeliling halaman rumahnya dengan pandangan kosong. Rumah yang dibangun di atas darah dan penderitaan orang lain ini akan segera disita. Matanya bertemu dengan mataku. Kamu menghancurkan kami. Desis ayah mertuaku dengan suara bergetar, penuh keputusasaan. Kamu menghancurkan kehormatan keluarga ini. Aku melangkah maju, berdiri tepat di hadapannya tanpa rasa gentar sedikit pun. Aku menatap lurus ke dalam matanya yang penuh kekalahan. Kehormatan? Ulangku sambil tersenyum sinis. Suaraku cukup keras untuk didengar oleh para tetangga di sekitar kami. Keluarga ini tidak pernah memiliki kehormatan sejak awal. Kalian membangun istana dari tulang belulang korban kalian. Kalian merampas hak orang lain, menipu ratusan orang, dan berencana membunuhku hanya untuk mempertahankan gaya hidup palsu kalian. Aku tidak menghancurkan kalian. Aku hanya membuka tirai pertunjukan, agar dunia bisa melihat monster seperti apa kalian sebenarnya. Tepat pada saat itu, seorang petugas dari tim forensik berlari menghampiri Faris dengan wajah tegang. Komandan, kami menemukan sesuatu di balik dinding altar di ruang bawah tanah, lapor petugas forensik itu dengan napas tersengal. Ada rongga tersembunyi. Di dalamnya, kami menemukan kerangka manusia. Dilihat dari sisa-sisa pakaiannya, itu adalah kerangka seorang wanita. Kondisinya menunjukkan bahwa dia dikubur bertahun-tahun yang lalu. Kerumunan tetangga langsung tersentak kaget. Suara pekikan ngeri terdengar dari beberapa orang. Itu adalah kerangka mendiang bibi dari suamiku, korban tumbal dekade sebelumnya yang diceritakan dalam jurnal ibu mertuaku. Penemuan kerangka itu menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan keluarga suamiku tanpa ampun. Tuduhan penipuan finansial kini bertambah dengan tuduhan pembunuhan berencana dan penghilangan mayat. Mendengar laporan itu, lutut ayah mertuaku akhirnya menyerah. Dia jatuh bersimpuh di atas rumput halaman yang dipangkas rapi, kehilangan seluruh tenaganya. Suamiku berteriak histeris, menyadari bahwa dia akan menghabiskan sisa hidupnya membusuk di balik jeruji besi atas kejahatan keluarganya yang sangat keji. Kakak iparku tertawa sumbang, tatapannya kosong ke udara. Kewarasannya telah benar-benar terenggut malam itu. Polisi langsung memasang garis kuning polisi yang panjang, menyegel pagar rumah mewah itu, pintu utama, dan menyita seluruh aset kendaraan yang terparkir di garasi. Malam ini, mereka tidak hanya kehilangan harga diri di depan publik. Mereka kehilangan seluruh harta yang mereka agung-agungkan, kebebasan yang mereka miliki, dan kewarasan yang tersisa di kepala mereka. Mereka digiring masuk ke dalam mobil tahanan yang berbeda, diiringi oleh sorotan mata jijik dari ratusan orang yang menyaksikan. Aku berdiri di halaman rumah yang kini terang oleh lampu polisi, menghirup udara malam yang terasa sangat segar. Beban berat yang selama berminggu-minggu menghimpit dadaku telah terangkat sepenuhnya. Rantai kepalsuan yang mengikatku di rumah ini telah kuputuskan dengan tanganku sendiri. Penghakiman publik malam ini adalah bayaran lunas atas semua air mata dan kebohongan yang harus kutelan selama 2 tahun terakhir. 2 tahun telah berlalu sejak malam gerhana bulan yang mengubah seluruh takdir hidupku.
Aku berdiri di balkon ruang kerjaku yang berada di lantai 15 sebuah gedung perkantoran modern di kawasan pusat bisnis ibu kota. Angin sore yang hangat menerpa wajahku, memainkan ujung-ujung rambutku yang kini tertata elegan. Aku menyesap kopi hitam dari cangkir porselen di tanganku, menatap hiruk-pikuk lalu lintas Jakarta di bawah sana dengan perasaan damai yang tak ternilai harganya. Kehidupanku kini telah berputar 180 derajat. Aku tidak lagi menjadi wanita penurut yang terjebak dalam sangkar emas penuh kebohongan. Berbekal uang tabunganku sendiri dan keberanian yang kutemukan dari kehancuran masa laluku, aku merintis sebuah perusahaan di bidang pengembangan produk digital dan perangkat lunak pemasaran. Keputusanku untuk fokus pada bisnis produk digital ternyata sangat tepat. Perusahaanku berkembang pesat dalam 2 tahun terakhir, mendapatkan investasi besar, dan kini memiliki puluhan karyawan yang luar biasa. Aku mengenakan setelan jas kerja yang dijahit khusus, sepatu hak tinggi yang nyaman, dan perhiasan sederhana namun berkelas yang kubeli dengan hasil keringatku sendiri. Setiap rupiah yang kumiliki sekarang bersih dari kebohongan dan darah orang lain. Aku merasa lebih kuat, lebih mandiri, dan jauh lebih bahagia daripada saat aku masih menjadi nyonya di rumah mewah bergaya kolonial yang kini telah disita negara itu. Ingatanku melayang pada proses persidangan panjang yang menjadi sorotan media nasional 1,5 tahun yang lalu. Kasus keluarga suamiku meledak menjadi skandal terbesar dekade ini. Media menjuluki mereka sebagai keluarga vampir kerah putih. Bukti-bukti yang kuserahkan kepada Faris terbukti sangat akurat dan memberatkan. Dokumen-dokumen penggelapan pajak, pemalsuan identitas untuk meminjam uang ke sindikat gelap, ditambah dengan penemuan kerangka mendiang bibi suamiku di ruang bawah tanah, membuat mereka tidak memiliki celah hukum untuk melarikan diri. Hakim menjatuhkan vonis yang sangat berat. Ayah mertuaku dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dia terbukti menjadi dalang utama pembunuhan berencana dan otak dari sindikat penipuan finansial keluarganya. Suamiku dijatuhi hukuman 25 tahun penjara atas keterlibatannya menutupi pembunuhan, membantu penggelapan dana, dan percobaan pembunuhan berencana terhadapku. Sedangkan kakak iparku, meskipun secara teknis dia juga dijatuhi hukuman 20 tahun, nasibnya jauh lebih mengerikan dari sekadar berada di balik jeruji besi biasa. Hari ini, entah dorongan apa yang membawaku, aku memutuskan untuk melakukan satu kunjungan terakhir ke masa laluku. Bukan karena aku rindu, apalagi memaafkan, melainkan untuk memberikan titik penutup yang paripurna di buku sejarah hidupku. Mobilku melaju menuju ke sebuah lembaga pemasyarakatan dengan keamanan tingkat tinggi di luar kota. Begitu aku melangkah melewati pintu detektor logam, udara di dalam penjara itu terasa sangat pengap, berbau keringat, karbol murahan, dan keputusasaan. Suasana ini sangat kontras dengan wangi parfum mahal yang kukenakan. Seorang sipir mengantarkanku ke ruang tunggu pengunjung. Dari balik kaca pembatas yang tebal, aku melihat seorang pria berpakaian seragam narapidana berwarna oranye berjalan gontai, dikawal oleh 2 orang petugas. Butuh beberapa detik bagiku untuk menyadari bahwa pria malang yang tampak seperti gembel jalanan itu adalah suamiku. Wajahnya yang dulu selalu dirawat dengan krim-krim mahal kini terlihat kusam, keriput, dan penuh dengan bekas luka perkelahian di dalam sel. Tubuhnya yang atletis telah menyusut drastis, membuat seragam penjaranya terlihat kedodoran. Rambutnya mulai dipenuhi uban dan menipis di bagian depan. Dia terlihat 20 tahun lebih tua dari usia aslinya. Karma telah bekerja dengan sangat brutal padanya. Ketika dia duduk di seberang kaca pembatas dan mengambil gagang telepon interkom, tangannya bergetar hebat. Matanya yang cekung menatapku dengan campuran rasa malu, rindu, dan penyesalan yang sangat dalam. Aku mengangkat gagang telepon di sisiku dengan ekspresi datar yang sangat dingin. Kamu datang menjengukku. Suaranya terdengar parau dan pecah melalui speaker telepon, seolah dia sudah lama tidak menggunakan pita suaranya untuk berbicara dengan manusia secara normal. Air matanya langsung menetes membasahi pipinya yang kotor. Aku datang hanya untuk melihat hasil akhir dari mahakaryaku, jawabku tenang, tanpa ada sedikit pun empati di nadaku. Dia terisak, menundukkan kepalanya hingga keningnya menempel di kaca pembatas. Maafkan aku, tolong maafkan aku. Neraka ini membunuhku setiap hari. Aku disiksa oleh tahanan lain, dipaksa melakukan pekerjaan paling kotor. Aku tidak kuat lagi. Aku merindukanmu. Seandainya dulu aku tidak mengikuti perintah ayahku,
kita pasti sudah hidup bahagia, kan? Aku tertawa kecil. Tawa yang penuh dengan penghinaan mutlak. Jangan membodohi dirimu sendiri. Kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu menangis sekarang bukan karena kamu menyesal telah menyakitiku, tetapi karena kamu kalah dan harus menanggung akibatnya. Penderitaanmu saat ini belum sebanding dengan rasa takut yang kurasakan saat aku tahu aku akan dijadikan tumbal oleh suamiku sendiri. Aku terdiam sejenak, menatap matanya yang memohon. Satu hal lagi. Jangan pernah menghubungiku atau menyebut namaku lagi. Bagiku, suamiku sudah mati di ruang bawah tanah itu 2 tahun yang lalu. Tanpa menunggu balasannya, aku meletakkan gagang telepon dan beranjak dari kursi. Aku membiarkan dia menangis histeris di balik kaca, memukul-mukul pembatas transparan itu sambil meneriakkan kata maaf yang tidak akan pernah mengubah apapun. Petugas dengan sigap langsung menariknya dengan kasar dan menyeretnya kembali ke selnya yang gelap dan sempit. Sebelum meninggalkan kompleks penjara, sipir yang mengantarku menceritakan kondisi 2 anggota keluarga lainnya kepadaku. Ayah mertuaku kini lumpuh separuh badan akibat serangan stroke hebat yang dialaminya di bulan pertama masa tahanannya. Dia hanya bisa terbaring di ranjang klinik penjara, menatap langit-langit dengan mulut yang tidak bisa berbicara dengan jelas lagi. Di dalam kelumpuhannya, ia harus merasakan kejamnya dibuang oleh orang-orang yang dulu menjilat hartanya. Sedangkan kakak iparku, kewarasannya tidak pernah kembali sejak malam gerhana bulan itu. Serangan mental dari rekaman mantra yang kubbalik audionya, ditambah kegagalan total dari ritual pemujaannya, membuat otaknya rusak secara permanen. Dia kini ditempatkan di bangsal psikiatri penjara khusus wanita. Setiap malam, dia akan meringkuk di sudut selnya, menggaruk-garuk dinding semen hingga kukunya berdarah, dan berteriak ketakutan karena merasa dihantui oleh bayangan entitas gaib yang datang untuk menagih nyawanya. Dia hidup di dalam neraka halusinasi yang ia ciptakan sendiri dari keserakahannya. Aku berjalan keluar dari gerbang penjara yang tinggi menjulang, melangkah ke arah mobilku yang terparkir di bawah sinar matahari sore yang cerah. Udara kebebasan terasa begitu manis memenuhi paru-paruku. Keluarga yang dulu mencoba mengorbankanku demi kekayaan semu kini telah hancur lebur, tenggelam dalam lautan karma mereka sendiri. Aku membuka pintu mobil, masuk, dan menghidupkan mesinnya. Sambil melihat pantulan diriku di kaca spion, aku tersenyum puas. Aku bukan lagi korban yang tak berdaya. Aku adalah pemenang dari pertarungan ini. Kehidupanku yang baru telah menanti di depan sana, bersih, sukses, dan dipenuhi oleh kedamaian yang sesungguhnya. Cerita tentang keluarga pengkhianat itu telah resmi kututup selamanya.